Ilia Topuria secara resmi dijadwalkan untuk bertarung memperebutkan gelar juara dunia UFC kelas ringan yang saat ini kosong. Setelah gelar tersebut dilepaskan oleh juara sebelumnya, sang mantan pemegang sabuk tidak lagi berstatus juara, namun tetap dianggap sebagai salah satu petarung pound for pound terbaik di dunia. Beberapa hari terakhir terjadi perang kata antara Topuria dan Islam Makhachev menyusul keputusan Islam untuk mengosongkan gelar dan naik ke divisi welter. Tampaknya memilih untuk tidak menghadapi Topuria. Ilia Topuria mencatatkan performa luar biasa di divisi bulu UFC dengan kemenangan gemilang atas lawan-lawan elit seperti Bryce Mitchell, Josh Emmett, Alexander Volkanovski, dan Max Holloway. Dua nama terakhir bahkan dianggap sebagai legenda divisi bulu, dan Topuria mampu mengalahkan mereka dengan cara yang sangat dominan. Kenaikan karirnya berlangsung sangat cepat dan mengesankan. Kini, ia naik ke divisi ringan demi meraih gelar dunia kedua dan berupaya mencetak sejarah sebagai juara UFC 2 divisi. Meski tidak akan menghadapi Islam Makhachev, pertarungan yang sangat dinanti. Lawannya kali ini adalah mantan juara, sekaligus favorit penggemar, Charles Oliveira, yang tetap menjadi ujian besar. Topuria dikenal vokal dalam berbicara, dan sejauh ini mampu membuktikan ucapannya di dalam oktagon. Namun, tantangan kali ini jauh lebih berat. Topuria mengkritik Islam, menuduhnya meninggalkan divisi ringan, dan menghindari tantangan. Ia menyebut Islam mundur karena takut, dan bahkan menyatakan bahwa Charles Oliveira akan menjadi lawan termudah sepanjang kariernya jika berhasil mengalahkan Charles, mantan juara, dan salah satu petarung paling berbahaya dalam sejarah divisi ringan. Maka Topuria akan mengambil langkah besar. Dalam membangun warisan sebagai legenda, Topuria juga sempat mengeluarkan pernyataan berani, termasuk menyebut bahwa Charles akan membayar mahal jika ia berhasil mencatatkan kemenangan ketiga secara beruntun atas nama-nama besar seperti Volkanovski, Holloway, dan Oliveira. Maka pencapaiannya akan dicatat sebagai salah satu yang paling bersejarah dalam dua kelas berat. Meskipun belum pernah benar-benar teruji di divisi ringan, kemampuannya sudah tidak diragukan lagi. Ia bahkan menyebut Islam Makhachev sebagai orang paling munafik karena menyatakan Topuria tidak layak mendapat gelar, namun kemudian malah naik ke divisi welter tanpa pernah bertarung di sana. Di sisi lain, perlu diakui bahwa Islam sudah mempertahankan gelarnya sebanyak 3 kali, lebih banyak dari Topuria, dan potensi pertarungannya melawan Jack Della Maddalena di kelas welter bukanlah langkah mundur. Maddalena adalah petarung besar dan kuat yang baru-baru ini mengalahkan Belal Muhammad, seorang pegulat ulung yang sangat dihormati. Ini bukan pertarungan mudah bagi Islam, dan bisa dibilang Jack punya peluang lebih besar dari yang diperkirakan banyak orang. Meski begitu, para penggemar sangat menantikan duel antara Islam dan Topuria. Namun dengan Islam kini berpindah ke divisi lain, pertarungan penuh gengsi itu harus ditunda. Topuria bahkan menyebut bahwa Islam tidak stabil secara mental karena meloncat divisi, serta menuduhnya lari dari pertarungan karena takut. Pernyataan ini kemungkinan merupakan upaya untuk membangun antusiasme publik menjelang potensi pertemuan keduanya di masa depan. Topuria bahkan sempat memberi isyarat bahwa dirinya mungkin akan naik ke kelas welter, meski untuk saat ini langkah tersebut terkesan terlalu dini. Topuria baru pernah sekali bertarung di divisi ringan, dan sebagai pengganti mendadak menghadapi Jai Herbert. Masih banyak yang harus ia buktikan di kelas 155 pon sebelum berpikir untuk naik kelas, menghadapi lawan-lawan yang secara alami jauh lebih berat. Apalagi bagi petarung bertubuh kompak dan berotot seperti Topuria, jelas merupakan lompatan besar. Sebelumnya, kita pernah melihat langkah serupa Conor McGregor naik ke kelas welter untuk menghadapi Nate Diaz, tetapi saat itu bukan untuk gelar juara, dan taruhannya tidak sebesar ini. Kemungkinan besar masih terlalu cepat bagi Topuria untuk mengambil langkah serupa. Meski demikian, perbandingan antara McGregor dan Topuria
kerap muncul. Keduanya naik dari divisi bulu, meraih gelar juara, dan menjadi bintang dunia. Apakah Topuria mampu menyamai atau melampaui warisan McGregor? Masih menjadi pertanyaan. Topuria patut diapresiasi karena telah mengambil langkah untuk memperluas daya tarik globalnya. Seperti mempelajari bahasa Inggris, hal penting untuk menjangkau basis penggemar yang lebih luas. Meski ada petarung seperti Pereira yang tetap populer tanpa fasih berbahasa Inggris, kemampuan Topuria untuk berkomunikasi dan beradu argumen dalam bahasa Inggris adalah keuntungan besar bagi karirnya. Inilah mengapa pertarungannya melawan Charles Oliveira sangat krusial. Kemenangan dalam laga ini bisa mengangkat namanya ke level bintang dunia dan mungkin menjadikannya wajah baru UFC. Meskipun ia masih memiliki banyak pengkritik yang menilai dirinya arogan atau tidak sopan, namun hasil tidak bisa dipungkiri. Ia banyak bicara, tapi membuktikannya dengan penampilan luar biasa, dan lawan-lawannya bukan sembarangan. Alexander Volkanovski dan Max Holloway, usianya baru 28 tahun, dan kemungkinan sedang memasuki masa keemasan, dengan rekor sempurna 16-0, dan kesempatan menjadi 17-0 jika mengalahkan Charles Oliveira. Pertarungan ini bisa menjadi momen penentu warisannya. Secara gaya bertarung, laga ini menguntungkan Topuria. Gaya tinju agresifnya sangat berbahaya bagi Oliveira, yang beberapa kali dijatuhkan dan mengalami luka dalam pertarungan sebelumnya. Meski begitu, Charles tetap menjadi ancaman serius. Ia lebih tinggi, lebih panjang, dan memiliki kemampuan submission yang mungkin terbaik dalam sejarah. Gaya bertarungnya yang liar dan agresif menjadikan laga ini sangat berisiko. Namun, justru inilah yang membuat laga ini begitu menarik. Kemenangan di sini bisa menjadikan nama Ilia Topuria dikenal luas oleh publik dunia. Apapun pendapat Anda tentang rasa percaya diri, kesombongan, atau gaya bicara Ilia Topuria, keyakinan dirinya telah membawanya sejauh ini. Ia bahkan sudah menyebut dirinya sebagai juara dunia sebelum menghadapi Volkanovski, dan kemudian mengalahkannya dengan brutal dalam 2 ronde. Volkanovski secara teknis masih memegang gelar juara divisi bulu, meski mungkin masa kejayaannya telah berlalu. Meski begitu, ia baru saja mengalahkan penantang muda Diego Lopes, jadi ia belum habis. Perjalanan karier Topuria sungguh luar biasa. Jika ia mampu melanjutkan momentumnya dan mengalahkan Charles Oliveira, salah satu petarung kelas ringan terhebat bersama Khabib dan Islam, maka itu akan menjadi pencapaian monumental. Melihat bagaimana Topuria dan Islam saling berbicara, semua mengarah pada kemungkinan pertarungan besar di masa depan, selama keduanya terus meraih kemenangan. Jika Islam berhasil merebut gelar kelas welter dan Topuria menjadi juara kelas ringan, maka pertarungan antara keduanya tak terhindarkan. Bahkan, Islam pernah berkata, "Menangkan satu dulu, baru aku hadapi." Jika Topuria mengalahkan Charles, maka ia akan menyamai 2 kemenangan terbesar, Islam, Volkanovski, dan Oliveira. Dan Topuria akan memiliki keduanya jika menang di UFC ke-317. Mungkin pertarungan itu tidak terjadi sekarang, tetapi penundaan ini justru bisa menjadikannya lebih bermakna. Pertarungan super yang benar-benar besar jika keduanya terus melaju. Mereka sudah berada di jajaran teratas daftar pound for pound. Apapun itu, Ilia Topuria mempertaruhkan segalanya di laga ini. Ini adalah pertarungan yang wajib ia menangkan. Jika ingin mempertahankan momentumnya, ia harus melewati Charles Oliveira. Kekalahan di sini bisa menghentikan lajunya, merusak aura tak terkalahkan, dan menjadi kemunduran besar. Ia belum pernah kalah. Sangat jarang diuji di level tertinggi, dan selain sempat dijatuhkan di debut divisi ringan beberapa tahun lalu, ia terlihat tak terhentikan. Jika ia terus berkembang, bukan tidak mungkin Topuria menjadi wajah baru UFC. Bagaimana menurut Anda? Apakah Ilia Topuria mampu mengalahkan Charles Oliveira?